اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاته والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي فيها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكى. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه. وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه. وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حد الشيطان بالثلج وسلاه. وملآه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها نسباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير سهية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الودية فحباها من هبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية. وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wa ardu'athu ummuhu ayyaman thumma ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardu'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Summa ardu'at mengkonuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu sapa Suwaibah Al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab bin ing gamilatihi
nalikane lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suhaibah al-Islamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat kanjeng Nabi. Jadi zamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardoat hu mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing kanjeng Nabi. Fa'ardoat mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suhaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lalu jauh teh Suhaibah di iklan Nabi wa hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat man nyusui sapa Suhaibah qablahu ing sedurunge kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Said Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra di Mekah, bareng Fathu Mekah marani kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek kanjeng Nabi ku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, masih misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar rodo'ah apa? Innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Jadi nak nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Rodo'. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suhaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humita fi nusratidini surah. Dadi wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu sebelumnya Nabi nyusui Hamzah Hamzah alladzi kang humita kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno niku biasa ya, paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya wae biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Bawane wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nah paman sangka mbok enom kan cek bocah, paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian itu kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subab sing bar napa berarti paman mbek ponakan saumur. Jadi kalau iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Jadi apa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratidin surah. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqatu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinah di samping kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswaten dan pakaian. Ia kang utawi kiswah biha kelawan Suhaibah hariyatun itu banget pantese. Hanya ketika Nabi pun teng Medina uripe mapan, ya saya ulang lagi ketika Nabi di Medina uripe mapan segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman yang Suhaibah al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu rodo. Ini apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen ta tumeka haikalaha ing fisik utawa ing badane Suhaibah apa raidul manuni apa kematian sesuai maksud kita mriki apa raidul manuni apa kematian
tumeka ad-doriha ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Nggih bahasa balawe napa ila an awrata haikalaha raidul manunid doriha wawara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah tentu nak dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori fulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubru napa dori. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono apa ngene. Utawi Suwaibah ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakil lan tindawono apa ngene? Wakil lan tindawono apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Ila. Dadi nek maca ngene wakil lan tindawono apa ngene? Aslamat Islam sapa Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita mengikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan cara dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Makanya kita mengikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah. Apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib ada tradisi napa tawaf, paham ya? Ada tradisi mengkhitani Kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati napa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, iso wae gadah baqiyah sangka tradisi millati napa Ibrahim. Nah, setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakilah napa aslamat. Nah, kita tentu mengikuti kaul sing wakilah napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakilah aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah, sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Mun titen. Tetes nate nyusui Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumartuat mengkono nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu Tanom, rupanya Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer, akhirnya yang paling populer murdi ay Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatratan. Wa kana lan ana posaan. Sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuane ngene iku kotrot ga. Jadi kasus ini kalau terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'da. Jadi wa kana lan ana apa sa'an ail amrul waqi'. Kejadiannya begini ku ngene kotrot ga kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatrata kullum minal qaumi satyaha bi faqriha wa abah.
Wa kana lan ana posaan iku kotrot teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaum sanging kaum satya ing susuane Halimah di fakriha karena fakire Halimah wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satya tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah dadi makmur akhsobu maknane makmur khosoban maknane apa makmur fa akhsoba mongko dadi makmur apa aisyuha kehidupane Halimah badal mahri sausé patekle oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore iku barokah Kanjeng Nabi dadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Itu apa? Fa'akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekle. Jadi macamnya buatan mahalin lagi apa? Mahlin pacekle atau masa-masa sulit. Watar rolan dadi deres apa Sa'diyah. Kalau kata Sa'diyani terus nonnya dibuang karena mudah ya, nonnya dibuang karena apa? Mudah. Watar rolan dadi kenapa deres apa sadia apa susune Halimah dituri darin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ing Kanjeng Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma sanging sadia wa albana lan menyusui apa al-akhir susu sing liya akhahu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus lagune Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi ya. Tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din satu kampung terbelakang yang terbelakang. Hanya terbelakang itu jauh dari hadoroh dari kehidupan kota tapi bukan terbelakang moralnya betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham ini ku pun kata cerita-cerita teng kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angon wedhus golek kayu macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam. Napa orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama dulu film-film kuno kan waktu ini putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi. Yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan anjuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah badal hizali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la jaya ana ing wae Halimah wasyiahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah cek untane cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa susu. Nah nek ngene cerita-cerita hijrah ya cerita-cerita napa hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stempe teng ngene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan coba bayangno kan di padang pasir enggak ada apa-apa.
Kalau banyu, kalau apa. Jadi anggar gawa unta ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya apa? Bawa minuman itu susunya apa? Unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti gawa unta wedok, mergo gawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus nggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya orang Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Orang Arab. Lani wasa minasyarifu latiha wasyah. Wanjabalan jadi hilang atau jadi kabuka. Ya, injaba. Lan jadi hilang atau jadi kabuka. Jadi tersibak. Anjani dia. Sanging sisine Halimah. Apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawen apa wanjaba anjani biha kullu mulimatin warasiah ya. Wator roza satu, ini yang istilah-istilah balaghah. Wator roza lan ngenam, mesti ngenam itu membentuk apa asadu, apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah, ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman, wawa salan menghias apa asadu ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimah As-Sa'diyah. Itu bahasa Arab napa? Wa tarza sa'tu burda aisyal hani wa wasan. Waktu pisan kasih gendenan dan enggak salah ya waktu baleni wa ardu atwa ummuhu ayam. Allahumma qadrahu karim bi arfin sadim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وارضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرض عنه مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرض عن قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وورى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر تر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nongol termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nanti berkehidupan bersama Halimah itu tentang kitab-kitab diterangkan tentang As-Syama'il tentang kitab-kitab tentang sarah-sarah termasuk kitab Nawawi. Itu diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya, Ibu Rodok, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab sampai Halimah semuanya sedang mengembala kambing di hutan di belantara, ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Umi ma'an softu, saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum susunya. Ini ma'an softu, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut
menggembala kambing karena potensi apa? Diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang menghentikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu kalimat kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'dim ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi beberapa batu, beberapa pohon kirim salam. Dan itu sing di nasidna terus maro aina la isahanat bisyura illa ilaika wal wama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampeyan cari saya tiba wadhabu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan, makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus, baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam, artinya kalau untuk tadi apa masak ada boleh kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena mengalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa, termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih masih orisinil masih orisinil. Itu termasuk kanjeng Nabi piyambak boten sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus tadi ya, memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku Quraisy. Memang jadi jelas ya, terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam.